Selamat pagi Ibu Dia. Kami dari kelompok 5 dari kelas 17 4A27 yang beranggotakan Andika, Kamal, Paul, dan juga Rehan. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Analisis Kinerja Jaringan Existing dan Usulan Implementasi Load Balancing untuk Meningkatkan Kualitas Layanan Internet. Selanjutnya, latar belakang penelitian ini diambil dari permasalahan nyata organisasi di mana infrastruktur internet saat ini hanya bergantung pada satu link tunggal. Masalah muncul ketika penggunaan data meningkat di jam sibuk, mengakibatkan penurunan kualitas koneksi serta sangat rawan mati total jika provider tersebut mengalami gangguan. Selanjutnya adalah masalah jaringan yang terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada traffic bottleneck, yang di mana kondisi ini terjadi penumpukan atau penyempitan jalur lalu lintas data pada satu penyedia layanan internet atau ISP, karena beban akses melebihi kapasitas yang tersedia. Yang kedua, underutilized, adalah suatu kondisi tidak efisien, di mana jalur internet atau ISP alternatif yang tersedia justru menganggur dan tidak dimanfaatkan secara optimal. Yang ketiga, single point of failure, titik yaitu titik kelemahan tunggal dalam infrastruktur jaringan yang apabila mengalami gangguan akan beresiko memicu tingginya latensi hingga terputusnya koneksi secara total atau downtime. Selanjutnya adalah tahapan pengerjaan proyek kami. Yang pertama, tahapan analisis, yaitu melakukan identifikasi terhadap masalah jaringan di lapangan serta menghitung total kebutuhan bandwidth real organisasi. Yang kedua, tahapan desain, yaitu membuat rancangan arsitektur dan topologi jaringan baru yang mengintegrasikan sistem load balancing beberapa ISP. Yang ketiga, tahap implementasi, yaitu melakukan proses konfigurasi teknis dan penyetelan parameter load balancing pada perangkat core router. Lalu tahapan terakhir yaitu pengujian adalah melakukan pemantauan atau monitoring berkala terhadap performa dan kestabilan jaringan pasca implementasi selesai dilakukan. Selanjutnya, di bagian ini saya akan menjelaskan konfigurasi router utama. Di bagian kotak pertama ada jalur ISP1 dikonfigurasi AD AD1 aktif utama. ISP2 dikonfigurasi AD2 standby, yang langsung siaga mengambil alih rute utama secara otomatis. Di kotak yang kedua di sini ada berfungsi untuk menerjemahkan segmen IP klien LAN yang berisi 192.168.10.0/24 secara simultan ke interface public aktif luar router. Selanjutnya, di sini ada hasil uji yang berisi hasil uji konektivitas jalur atau ping test. PC klien sukses terhubung secara simultan kedua segmen internet ISP A dan ISP B. Hasil uji ping menunjukkan respon konsisten dengan 0%. Paket loss membuktikan kebijakan NAT overload pada core router Cisco bekerja dengan sempurna. Di sini ada B, uji lacak lompatan. Paket data terbukti melompat ke gateway lokal uh, uh, sebelum diteruskan ke masing-masing ISP. Yang kedua, memverifikasi pembagian jalur logis dan sistem redundasi atau backup berjalan stabil dan instan. Selanjutnya, ada sesi demonstrasi yang akan dilanjut dengan teman saya. Terima kasih. Di sini kami akan mempresentasikan hasil demo penelitian kami ini. Yang pertama itu kita melakukan pada saat kondisi normal atau jalur utama aktif. Di sini kita klik PC client, lalu kita masuk ke promnya. Di sini kita masukkan IP dari ISPA, yang dimana itu kita masukkan ping alamat ISP-nya. Lalu kita enter. Di sini akan muncul PC client terhubung ke internet melalui rute utama aktif via ISPA dengan respon replay yang stabil. Trafik melewati port Gigabyte Ethernet per 0 pada core router kami karena memegang nilai prioritas tertinggi yaitu
administratif distance sama dengan 1. Lalu di sini kita ketikkan perintah pelacakan rute pada jendela CMD yang sama, yang dimana kita ketikkan tracer traced lalu alamat dari ISPA-nya. Jika kita telusuri penggunaan perintah tracer, pakai data terbukti melompat ke core router utama di IP 192.168.10.1 terlebih dahulu, lalu dilemparkan keluar melalui interface Gigabyte Ether 0 per 0 menuju gerbang ISPA karena rute tersebut memegang nilai prioritas terkecil, yaitu administratif distance sama dengan 1. Lalu di sini kami akan mengujikan tahap gangguannya, yang dimana kami akan memutus kabel utama ISP. Sekarang kami akan mensimulasikan skenario apabila terjadi gangguan fisik atau pemutusan interkoneksi secara mendadak pada jalur utama ISPA. Kami akan memutuskan kabel transmisi secara langsung. Lalu di sini kita kembali ke command prompt pada PC client. Lalu kita masukkan ping 192.168.43.1. Dalam kondisi ini, baris awal pengetesan sistem akan memunculkan status request timeout atau RTO sebanyak 1 baris sebagai jeda transmisi penggantian rute internal router. Pada baris kedua, ketiga, dan keempat, statusnya akan langsung kembali normal memunculkan replay. Dapat kita lihat bersama di layar di sebelah link utama diputus, koneksi hanya mengalami downtime sesaat sebanyak 1 baris request timeout. Tanpa perlu melakukan konfigurasi ulang secara manual, core router secara cerdas langsung mengalihkan router komunikasi ke router cadangan mengambang yaitu WSPB. Untuk memberikan bukti konkret pada Ibu, kami akan menjalankan perintah lacak ke router ISPB, yang dimana perintahnya itu adalah tracer lalu IP dari ISPB tersebut, yang dimana 192.168.50.1. Nah, bisa kita lihat jalur logis terbukti dialirkan melalui gateway lokal, lalu diteruskan menuju segmen IP cabang, yaitu 192.168.50.1. Melalui utilitas tracer terakhir ini, sistem memvalidasi bahwa trafik data sekarang dialihkan seutuhnya melalui link struktur ISPB atau skenario floating static route. Berbasis perangkat Cisco ini terbukti sukses menjamin stabilitas jaringan operasional secara otomatis dan mandiri. Sesi demonstrasi kami berakhir dan terima kasih. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.